Wanita haid, nifas, ya, ataupun yang musafir dalam perjalanan masih bisa tentu saja mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Sekarang kita mau bahas amalan-amalannya. Apa yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar? Yang pertama tentu saja amalan Lailatul Qadar, amalan pada malam itu adalah pertama semangat ibadah di 10 hari terakhir dengan menghidupkan malam-malam yang ada. Biasanya sekolah udah mulai libur, pesantren udah mulai libur 10 malam terakhir kan. Jadi berusaha untuk malam itu hidupin malamnya. Menghidupkan malam kan nggak cuma sholat teman-teman semua. Ada baca buku, dengar ceramah, zikir, doa, aktivitas-aktivitas kebaikan lainnya. Kalau di Mesir ini, di Azhar ini, ngafalin Quran itu harus sambil nulis. Nanti tahun 2025 angkatan baru, metode penghafalan Maskan Hafaz itu juga ditulis. Namanya maktub, mafaz taktub, ditulis. Sebagaimana kita mengadopsi cara menghafalkan Qurannya di Mesir. Jadi di Mesir ini, kalau kita ujian Quran, tidak hanya lisan, tapi tulisan. Dengan adanya tulisan, hafalan kita jadi menjadi lebih kuat, gitu. Nah, biasanya menghidupkan malam, kalau apa ya, sholat udah, lagi pengen istirahat nih, dengar ceramah juga udah, zikir udah, doa udah, ya udah nulis Quran. Bisa juga itu. Jadi pagi-paginya teman-teman bisa tidur kalau nggak ada aktivitas ya maksudnya ya kalau teman-teman yang udah libur sekolah dan segala macam. Tapi kalau teman-teman yang kerja ya berarti malamnya harus tidur. Ada salah satu yang bisa teman-teman lakukan bagian dari ibadah adalah nulis Quran. Nulis tuh Quran. Coba dalam hidup kita ini ada satu satu waktu yang kita bisa hatam nulis Quran gitu. Apa teman-teman ngafal Quran sambil ditulis. Nah, itu lebih kuat hafalannya. Selain kalau mau kuat hafalannya selain dipakai di dalam sholat ya, tapi juga tulisan juga. Jadi apa amalan yang bisa kita lakukan? Pertama, semangat ibadah di 10 malam terakhir dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga. Membangunkan keluarga untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Amalan yang diisi di malam hari itu ya memperbanyak Quran, memperbanyak zikir, silahkan. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau kencangkan sarungnya. Maksudnya beliau nggak sentuh istrinya di 10 hari terakhir tersebut. Kemudian beliau beribadah, beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi memang fokus untuk Allah. Siti Aisyah menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Bangunin keluarganya, bangunin yang udah menikah, bangunin pasangannya, bangunin siapa, abangnya kah, ibunya kah, supaya nggak lupa dengan menghidupkan malam di 10 malam terakhir. Syukur-syukur bisa iktikaf, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menghadiri, ini khusus untuk yang laki-laki nih. Kalau perempuan bisa, alhamdulillah. Menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Terkhusus subuh dan isya berjamaah. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya salat semalam penuh. Maka diingatkan suaminya, abangnya, ayahnya untuk salatnya di masjid. Mungkin kalau sholat zuhur asar sibuk mungkin karena kerja kah dan lain-lain kah, tapi isya dan subuh itu di masjid kalau bisa. Dan harus bisa ya meluangkan waktu untuk bisa sholat di masjid. Ketiga, amalan apa yang bisa kita lakukan adalah ya melakukan sholat malam pada Lailatul Qadar. Sholat malam itu apa sih? Sholat malam itu macam-macam teman-teman semua. Sholat malam itu termasuk di dalamnya tarawih, termasuk di dalamnya sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud. Kalau tahajud teman-teman harus tidur dulu. Witir. Nah, Ubang mau cerita sedikit kebiasaan orang-orang Mesir. Di Mesir ini, contohnya di Masjid Al-Azhar ya. Imam itu sholatnya 23 rakaat. Tapi di 8 rakaat beliau berhenti sejenak. Karena beliau memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mau pulang. Dan sebagian orang, hampir 50%-nya itu pulang ketika rakaat tarawihnya 8. Mereka nggak ikut imam sampai akhir. Jadi 8 rakaat mereka pulang, mereka akan lanjutkan sholatnya di rumah, mungkin mau memperbanyak sholat lagi,
baru nanti kemudian mereka tutup dengan witir. Atau kalau misalnya ada pertanyaan juga, misalnya kita telat nih sholat tarawih, kemudian baru dapat 2 rakaat, ya baru dapat 2 rakaat sama imam gitu. Kemudian harus gimana gitu? Apakah sholat witir sama imam? Ya nggak apa-apa, teman-teman boleh sholat witir. Witir memang penutup sholat, tapi khawatirnya kalau teman-teman nggak sholat witir, nanti sampai rumah teman-teman bablas, tiba-tiba udah subuh gitu. Takutnya. Jadi kalau apa sholat witir, nanti di rumah teman-teman tidur, teman-teman sambung lagi sholatnya. Seperti itu, ya. Sambung lagi, bisa sambung lagi sholat-sholat lainnya gitu. Jadi kalau di Mesir nggak semua orang, memang keutamaannya kalau kita sholat sama imam sampai selesai, maka kita tidak sholat semalam penuh. Tapi sebagian orang memilih mau 8 rakaat aja sama imam, habis itu pulang. Itu banyak terjadi di sini, karena mereka mau menghidupkan malam lagi lebih banyak sholat-sholatnya, lalu ditutup dengan witir, seperti itu. Gitu ya teman-teman semua ya. Ketiga tadi ya, amalan yang bisa kita lakukan, melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Ya, jadi bisa dengan sholat apapun itu. Sholat malam itu dimulai dari ba'da Isya sampai sebelum subuh, seperti itu. eh ada seorang tabi'in ya, pernah mengatakan begini, mau lupa namanya, tapi beliau mengatakan begini. Aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan untuk bertahajud di malamnya dengan giat beribadah di dalamnya. Dan aku pun mengajak keluargaku, anak-anakku untuk melaksanakan sholat ketika mereka mampu. Jadi kalau bisa iktikaf, kalau nggak bisa hidupkan malam-malam itu di rumah bersama dengan anggota keluarga. Ya, menghidupkan mayoritas malam. Dia menghidupkan malam itu maksudnya menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah. Nggak mesti seluruh malam, tapi mayoritas malam gitu. Mayoritas malam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sholat isya di Lailatul Qadar berjamaah, berarti dia telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Ya. Begitu ya, menghidupkan malam dengan berbagai macam cara ya teman-teman semua, baca Quran, dzikir, nulis Quran, dengar ceramah, pokoknya aktivitas-aktivitas ibadah apapun itu. Keempat, apa amal yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar? Mengamalkan doa. Dari situ Aisyah radhiyallahu anha ya berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, jika ada satu hari di mana aku tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar, doa apa yang aku harus ucapkan? Kalau aku tahu malam itu Lailatul Qadar dan semua doa, doa apa yang sekiranya aku mesti ucapkan dan jangan sampai tinggal gitu istilahnya. Maka Rasulullah SAW jawab, doanya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha memberi maaf ya Allah. Engkau suka memberi maaf ya Allah. Suka menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkan aku ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku. Jadi berdasarkan doa yang diajarkan oleh Nabi ini, ya, yang berbunyi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini dianjurkan kita untuk meminta ampun kepada Allah SWT di Lailatul Qadar. Ya, jadi itu doa yang diajarkan Rasulullah yang dibaca di Lailatul Qadar. Engkau ini ya Allah yang memberikan maaf ya Allah, suka memberi maaf ya Allah, suka menghapus kesalahan, maka maafkanlah aku ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku. Jadi malam itu teman-teman boleh doa apapun, tapi doa ini doa yang dijawab oleh Rasulullah ketika Siti Aisyah tanya. Ketika aku menemukan malam itu Lailatul Qadar, doa apa yang aku harus ucapkan? Maka Rasul mengatakan hal ini. Maka apa maksudnya? Kenapa kita doanya kok kayaknya doa minta ampun? Memang kita dianjurkan untuk minta ampun di Lailatul Qadar. Setelah sebelumnya kita giat beramal, ya, di malam-malam Ramadan. Dan ini juga pertanda bahwa Ramadan akan segera berakhir. Ramadan akan segera berakhir. Oleh karenanya, orang yang bersungguh-sungguh dengan Ramadannya, bersungguh-sungguh dengan amalnya, ya, dia masih menganggap bahwa amalan yang dia lakukan itu mungkin belum sempurna, masih banyak kurangnya. Oleh karena itu dia minta ampun kepada Allah SWT. Sebagaimana orang yang penuh dengan dosa. Dalam ibadah teman-teman mungkin ada terselip dosa di situ. Atau mungkin dalam ibadah teman-teman terselip dosa itu maksudnya banyak kurangnya gitu, nggak sempurna. Jadi ya kita minta ampun sama Allah atas ketidaksempurnaan, kelalaian kita, kemalasan kita mungkin dalam beribadah kemarin-kemarin, di malam-malam kemarin. Dan menandakan sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Jadi nggak ada waktu lagi. Di malam itu minta ampun kepada Allah, nasihat untuk diri rumah sendiri, minta agar Allah mudahkan untuk jadi orang yang lurus.
Kadang-kadang ya teman-teman semua ujian hidup itu datang silih berganti. Ujian hidup tuh bisa membuat kita lebih taat, bisa membuat kita makin jauh dari Allah, gitu ya. Ujian hidup itu kan macam-macam ya. Beberapa hari yang lalu ada yang bilang, Alhamdulillah sih. Kadang Allah tuh harus buat buat kita sepatah-patahnya ya, kita sehancur-hancurnya agar kita menyadari bahwa jangan bergantung pada makhluk gitu. Selama ini kita bergantung penuhnya pada makhluk. Ketika makhluk itu mengecewakan, nah kita juga hancur dan patah gitu. Maka kata Allah ya udah hancurin aja, patahin aja sekalian sayap-sayapnya kalian itu istilahnya ya. Supaya nggak terbang ke sana kemari, udah sudah sama Allah aja udah diem terus sama Allah gitu. Makanya Allah patahin istilahnya sayap-sayapmu yang selama ini terbang ke sana kemari, Allah patahin itu supaya kita diam dan kemudian bersandar dan bertawakal kepada Allah semata gitu. Jadi Lailatul Qadar momentum minta pada Allah kekuatan untuk bisa taat. Mungkin dulu tonton pernah taat, kemudian terjatuh bisa balik taat lagi. Atau manusia itu naik dan turun iman ya. Kadang-kadang em, ya rindu kita akan ketaatan yang belum pernah kita lakukan sedemikian taat gitu. Rindu dengan momentum itu maka minta sama Allah dan doa apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan berikutnya, bagaimana wanita haid? Wanita haid, orang-orang yang lagi haid, menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar. Wanita haid, nifas, ya, ataupun yang musafir dalam perjalanan masih bisa tentu saja mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Tapi tentu saja ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh wanita haid dan nifas itu adalah nggak boleh sholat. Tapi kan menghidupkan malam bukan hanya sholat saja. Dia bisa melakukan amalan-amalan yang lainnya. Maka untuk wanita haid bukan berarti dia nggak menghidupkan malam. Termasuk pada hari ini teman-teman, misalnya teman-teman lagi haid ya, lagi dapat gitu. Yang teman-teman nggak bisa lakukan hanya sholat dan puasa aja. Selebihnya teman-teman bisa lakukan. Teman-teman masih bisa ngafalin Quran, baca Quran, asalkan dengan Quran terjemah. Teman-teman masih bisa apa ibadah-ibadah lainnya. Ya, jadi ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita haid adalah membaca Al-Quran atau menghafalkan Quran bisa asalkan dengan Quran terjemah. Ya, kemudian yang kedua atau Quran yang murni bahasa Arab semuanya itu mushaf ya, itu bisa tapi pakai sarung tangan misalnya. Nggak boleh sentuh secara langsung. Kalau teman-teman mau sentuh secara langsung, Quran yang terjemah yang banyak banyak bahasa lainnya gitu, banyak penjelasannya gitu. Itu tidak dinilai sebagai mushaf yang betul-betul mushaf ya, jadi masih boleh disentuh. Kemudian yang kedua, ibadah wanita haid adalah berzikir, memperbanyak bacaan tahlil, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, zikir-zikir lainnya ya. Kemudian memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, memperbanyak doa, itu bagian dari ibadah-ibadah. Biasanya kalau di Mesir ini Ramadan ini jadi momentum untuk memutkinkan hafalan gitu. Memutkinkan hafalan. Sebagian orang-orang lebih senang sholat di rumah. Kenapa? Karena ketika mereka sholat di rumah, mereka baca ayat yang mereka hafal untuk memutkinkan hafalan mereka. Jadi Ramadan ini memang momentum untuk memutkinkan hafalan biasanya gitu. Jadi biasanya kalau ke masjid itu nggak tiap saat kalau perempuan-perempuan di sini karena di rumahnya mereka akan baca untuk memutkinkan hafalan mereka gitu. Oke, berikutnya kita akan membahas tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa tandanya? Tentu saja nggak ada tanda-tanda khusus ya. Kalau kita memperbanyak ibadah terus-menerus di 10 malam terakhir Ramadan, tentu kita akan mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Yang patut kita ingat adalah bahwa untuk menghidupkan malam tersebut, ya, itu bisa dengan ibadah-ibadah yang yang tidak monoton. Jadi jangan pikir sholat aja gitu. Enggak, tadi kita sudah jelaskan banyak ibadah-ibadah yang teman-teman bisa lakukan. Em, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang sholat bersama imam hingga selesai, maka dia dihitung mendapatkan sholat di sisa malamnya. Ya. Tadi mau katakan kalau bisa ikut sampai imam sampai selesai di masjid itu bagus. Tapi kalau teman-teman pun nggak ikut sama imam sampai selesai, maka itu pun juga nggak ada masalah. Karena sebagian orang masih memilih untuk menutup semuanya dengan witir, jadi mau memperbanyak sholat lagi yang ada di dalam rumah. Begitu. Itu penjelasan singkat ya teman-teman semua tentang Lailatul Qadar. Uma sudah selesai. Sekarang Uma akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang berbagai macam topik. Jadi teman-teman boleh tanya, nggak harus topiknya tentang Lailatul Qadar. Oke. Em, ada beberapa yang nanya, Uma matiin kamera dulu karena mau balikin handphonenya ya. Jadi Uma matiin kamera sambil Uma baca pertanyaan dari teman-teman.
Oke. Dari kakak Eliswati, izin bertanya, bagaimana dengan wanita karir yang pulangnya selalu di atas jam 9? Besoknya harus berangkat. Ya, gimana kalau pulangnya aja udah 9 malam? Ya, kemudian gimana berangkatnya subuh gitu. Itu biasanya orang-orang di perkotaan begitu ya. Perginya masih gelap, pulangnya udah gelap gitu. Ibadah bekerja tuh bagian dari ibadah teman-teman semua. Uma sempat pernah menjelaskan pada teman-teman, ada seorang ibu yang pada saat Uma lagi ceramah, beliau cerita, beliau sedih karena nggak bisa baca Quran, nggak bisa khatam banyak sama seperti teman-teman lainnya karena punya anak kecil-kecil di rumah, nggak punya asisten rumah tangga, sibuk ngurusin rumah gitu, nggak bisa khatam berkali-kali, nggak bisa waktunya banyak, nggak bisa. Terus waktu itu mau jawab, ingat bahwa ngurusin anak, nyusuin anak, segala macam itu juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan rasa sedih karena target kita nggak sama dengan target orang lain. Namun jangan sampai ditinggalkan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Karena kita tahu bulan Ramadan itu syahrul tilawah, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Quran. Bulannya Quran. Boleh nggak teman-teman semua? Di handphone itu wajib teman-teman. Uma kasih sedikit masukan ini yang Uma lakukan ya. Di Quran tuh teman-teman harus ada aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran harus ada. Di mana di aplikasi Al-Quran itu semua jenis suaranya syekh-syekh, masyaikh, teman-teman bisa pilih. Teman-teman sukanya siapa gitu. Kemudian itu di alam aplikasi Quran itu ya, yang teman-teman download di handphone teman-teman, itu satu ayat itu bisa diulang sampai 60 kali, kayak 100 kali, kayak berkali-kali non-stop bisa. Kadang-kadang Oma kalau lagi ribet gitu, lagi ngerjain apa-apa, nggak fokus ngafalin Quran, ya sambil ngedengerin. Jadi ngedengerin sambil ngerjain ngedengerin, tapi ngedengerin ayat yang Uma lagi pengen hafal gitu. Jadi ayat itu Uma terus satu ayat itu cuma ulang-ulang sambil dengerin, tapi sambil kita bisa ngerjain yang lain. Lambat laun itu jadi hafal sendiri kalau teman-teman yang punya target hafalan di luar ya, nggak kalau di pondok kan lebih cepat hafalannya karena fokus. Tapi kalau teman-teman sambil kerja, kupingnya itu jangan dengerin lagu, kupingnya itu telinganya itu dengerin murattal Quran. Nah, ketika waktu break, itu kan denger ya, sambil dengar sambil nyambi kerja gitu. Nah, ketika waktunya lagi break, kita fokus, bisa fokus. Kemudian kita manfaatkan semua indera kita untuk Quran. Telinganya dengar murotal, matanya baca, lisannya bicara gitu. Nah, yang Uma sarankan pada teman-teman semua adalah kalau untuk yang baca cepat, teman-teman bisa pakai Telegram, itu teman-teman klik pakai bahasa Arab ya, Khusori, Syekh Khusori ya. eh ha sodro ya gitu, Syekh Khusori. Nah, itu beliau baca Quran per halaman, per halaman, per halaman, per halaman, dan satu halaman itu diulang sampai 10 kali. Dan kecepatannya bisa diatur. Ada yang bisa lambat banget, ada yang bisa cepat banget. Kalau malah lebih milih yang super cepat gitu. Jadi sambil baca, sambil baca, tapi kita jadi lisan. Karena semakin banyak indera yang dimanfaatkan, semakin cepat teman-teman akan ngafal gitu. Jadi ketika waktu senggang kan ada waktu istirahat tuh. Nah, teman-teman baca lah itu satu, paling berapa sih, 1 menit 2 menit lah paling satu halaman itu ya, nggak lama gitu, teman-teman ulang. Ada di hidup teman-teman, teman-teman tuh harus ngafalin Quran, nggak cuma sekadar baca, ngafal. Nah, supaya kita bisa sampai hafalan yang betul, teman-teman harus dengar murotal, karena kadang-kadang teman-teman bacaan pendek panjang pendeknya salah ya untuk teman-teman yang pemula gitu. Dan murotal itu membantu untuk teman-teman otomatis nanti kalau lupa Qurannya otomatis karena udah dengar terlalu banyak, jadi otomatis nanti kalau kita lupa dia akan keluar sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang sibuk kerja itu bisa diakali. Ingat tadi apa? Syahrul Quran itu syahrul tilawah atau syahrul Quran? Ingat syahrul syahrul Ramadan itu syahrul Quran, syahrul tilawah. Ingat syahrul Ramadan itu syahrul jud. Bulannya kedermawanan. Bulannya kedermawanan. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah. Beli kurma tuh yang banyak. 3 biji kurma. Cuma kalau buka puasa di sini orang ngasih kurma 3 biji dong. Dibungkusin pakai apa, bungkus bungkus putih kecil itu. Udah dikasih-kasih, itu dapat pahalanya banyak banget. Kita kasih 3 biji kurma, berapa itu harganya? Ya, dapat orang-orang makan 1 biji, kita dapat pahala puasa dia. Jadi di Mesir itu orang aware tuh untuk kasih makanan orang buka puasa tuh, aware betapa mereka nabung setahun untuk bisa ngasih makanan orang buka puasa itu teman-teman semua. Jadi kalau kita tahu bahwa kita mungkin nggak bisa terawih sama imam dan segala macam, nggak apa-apa. Terawih itu nggak mesti di masjid kok. Terawih di rumah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terawih memang paling baik itu, Rasulullah sunnah paling baik kalau kita hafal Quran, kita baca hafalan kita supaya kita hafal. Tapi pun kalau mau bisa surat-surat pendek nggak apa-apa. Kalaupun mau pakai Quran pun nggak apa-apa juga.
Kan teman-teman punya target mau khatam sebulan berapa kali. Lagi tarawih pegang Qurannya gitu, nggak apa-apa. Jangan tinggalin tarawih kalau bisa. Kenapa? Walaupun tarawih sunnah, tapi tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Itu jadi sholat tarawih kan nggak mesti jam 9 malam, nggak mesti jam 8 malam, nggak. Sholat tarawih itu bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Asalkan sebelum subuh sholat malamnya gitu ya. Jadi teman-teman manfaatkan waktu eh, semaksimal mungkin untuk jangan banyak bicara. Uma mau cerita sedikit. Kemarin Uma sudah sempat cerita. Di kelas Uma itu, kan kita kuliah tiap hari ya teman-teman semua ya. Itu kalau dosen belum datang, semua orang itu udah punya tempat favorit masing-masing di pojokan untuk Quran. Kerjaan mereka itu adalah kalau nggak Quran, ya baca materi berikutnya. Nggak ada yang ngobrol. Ngobrol pun ngobrol tentang pembelajaran. Udah nggak ada ngobrol tentang kisah pribadi, curhat segala macam panjang lebar, apalagi ngomongin orang. Nggak ada kayak gitu. Jadi jarang bicara gitu. Kalaupun bicara, kita bicara tadi belajarnya apa sih? Kurang paham yang ini. Dosen kita gimana? Udah itu. Setelah itu semuanya balik kepada Quran. Kenapa? Saking kita punya target yang nggak cukup kalau kita terlalu banyak ngomong gitu. Gitu teman-teman semuanya. Jadi ada waktu senggang kalau untuk teman-teman umum ya. Balik Quran lagi. Buat target satu hari satu halaman Quran hafal gitu. Ya, Syekh Husori betul. Syekh Husori itu Syekh Mesir ya, yang dipakai rujukannya untuk seluruh orang-orang Mesir.